Siapa di sini yang di hatinya ada Tuhan? Boleh, iya, angkat tangan, ya. Siapa di sini yang di hatinya ada Tuhan? Siapa di sini yang punya kelemahan, kekurangan? Oh, silakan turun tangannya. Tadi waktu saya tanya siapa yang ada Tuhan di hatinya, itu juga yang sebagian besar tunjuk tangan mengatakan dia punya kelemahan dan kekurangan. Berarti orang yang ada Tuhan itu mereka ada kelemahan dan kekurangan, tapi jangan ada dosa. Amin. Ya. Saya mau mengangkatkan satu tema firman Tuhan hari ini, bukti kalau ada Tuhan di hati kita. Bukti kalau ada Tuhan di hati kita. Sekarang kan orang bingung dan semakin bingung dengan melihat semua situasi yang bergerak di dunia ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika coba memikirkan, merenungkan tentang Tuhan dan siapa yang punya Tuhan, siapa yang tidak punya Tuhan. Karena ada orang beragama tapi nggak bertuhan. Makanya hari ini saya mengangkatkan tema firman Tuhan, bukti ada Tuhan di hati kita itu pasti ada lah buktinya. Masa gak ada buktinya, ya kan? Ya, yang pertama, ya, saya mengangkatkan paling tidak ada 3 hal yang membuktikan ada Tuhan di hati kita. Ya, paling tidak ada 3 yang saya renungkan, yang hari ini saya olah menjadi masakan rohani buat umat Tuhan. Yang pertama, ya, kalau ada Tuhan, pasti sisi kemanusiaan kita itu semakin baik. Kalau ada Tuhan di hati kita, pasti sisi kemanusiaan kita itu semakin baik. Saya ulangi pelan-pelan. Bukti kalau ada Tuhan di hati seseorang, sisi kemanusiaannya, jiwa kemanusiaannya itu semakin baik, tidak bakal semakin jelek. Oke? Kita buka dulu contoh pertama, Lukas 10 ayat yang ke-25. Ini cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Satu perikop sampai di ayatnya yang ke-37. Intinya ada 3 orang yang tadi melihat sesama manusia yang sedang dalam keadaan sekarat, hampir mati, kata Alkitab. Ada imam, ada Lewi, ada Samaria. Ya. Sisi kemanusiaan siapa yang baik di sini? Sisi kemanusiaan, ya, orang Samaria. Oke? Jadi gak betul ada Tuhan di hati orang imam dan Lewi. Gak betul itu. Gak betul. Di zaman pada saat zaman Yesus ini, imam dan Lewi itu bukan hanya dalam konsep mereka itu orang yang bertuhan, konsep saja, tetapi mereka dianggap adalah para pengajar-pengajar. Tapi ternyata nggak ada Tuhan di hatinya. Buktinya ini, ya, orang Samaria di dalam konteks Alkitab ini mereka dianggap orang yang nggak bertuhan. Tapi ternyata mereka bertuhan. Karena itu tanggapan Yesus sendiri, ya, ayat 36, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Ya, jawabnya orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Perhatikan apa perkataan Yesus. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kepada siapa ini Yesus ngomong? Pergi, buatlah, katanya. Kepada siapa? Ayat 25 coba lihat. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat.
untuk apa? Mencoba Yesus. Jadi ini dialog sama ahli Taurat yang mencoba Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi supaya kamu memperoleh hidup yang kekal, kamu harus punya Tuhan. Bukti kamu punya Tuhan, sisi kemanusiaanmu tuh gak hancur. Jadi kalau kita melihat orang seperti yang tadi, ya, dan kita lewat, itu gak ada Tuhan, benar. Gak ada Tuhan. Nah, coba kita melihat diri kita. Apakah kita sekedar beragama tapi gak bertuhan? Karena terlalu banyak orang beragama tapi gak bertuhan. Yang bertuhanlah yang masuk surga. Amin. Jadi kalau kita memiliki juru selamat, kitalah yang masuk surga. Karena pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus ini, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan kata Yesus di ayat 37, perbuatlah demikian. Amin. Demikian apa? Kamu kalau mau masuk surga, bohong kamu bilang kamu punya Tuhan, kalau sisi kemanusiaanmu nol. Amin. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa masuk surga? Tahu dia yang pantas dilakukan, yang menolong, tapi dia nggak lakukan. Yang melakukannya adalah orang Samaria. Walaupun mereka hari-harinya di bait suci, maka mereka adalah orang yang disegani karena berjubah-jubah panjang sebagai rohaniawan. Tapi Tuhan gak menghargai mereka karena mereka tidak melakukan yang baik kepada sesama, ya, yang pantas untuk dilakukan. Dan mereka adalah orang berdosa. Walaupun Lewi dan imam tadi tidak melakukan kejahatan, tetapi bagi Tuhan tidak melakukan yang baik adalah dosa. Halo? Tidak melakukan yang baik adalah dosa. Roma 2, kita buka dulu Roma 2 ayat 14 sampai 15. Tadi saya bilang orang Samaria itu dipandang sebagai orang yang tak punya Tuhan. Tapi ternyata mereka yang punya Tuhan. Karena apa? Yuk kita baca Roma 2 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka mencari hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling memberi. Jadi orang Samaria ini tidak punya hukum Taurat, tapi mereka punya hukum Taurat yang hidup, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau dari hati nurani yang hidup. Maka kalau orang, ya, dia katanya bertuhan, dia katanya rohani, ya, dia katanya bahasa roh, ya kan? Itu perlu diragukan. Kalau sisi kemanusiaannya nol, ya, itu layak diragukan. Seperti imam dan Lewi, layak diragukan bahwa tidak ada Tuhan di hati. Ya, kita boleh mengukur diri kita sendiri. Apakah ada Tuhan di hati kita? Jangan kita anggap orang-orang yang bisa jadi seperti orang Samaria ini. Memang mereka bukan menolak kebenaran, tapi mereka belum tahu. Makanya kalau kita ingat cerita perempuan Samaria di kitab Yohanes, ya, dia itu kan gak tahu kebenaran. Begitu Tuhan menginjili dia langsung meluap-luap dan dia menginjil kemana-mana. Hidup firman ini. Ya. Jadi konteks Samaria itu orang yang belum punya hukum Taurat, tapi mereka punya hukum Taurat di hatinya untuk orang-orang tertentu, ya. Tuhan gak bilang secara keseluruhan. Tapi contoh orang Samaria, ada orang Samaria yang punya Tuhan ternyata walaupun tidak punya hukum Taurat. Ada ternyata imam-imam Lewi, ya, yang ternyata nggak punya Tuhan walaupun mereka punya hukum Taurat. Dipahami. Jadi poin pertama, bukti bahwa Tuhan ada di hati kita adalah sisi kemanusiaan
kemanusiaan kita itu tidak mati. Tidak heran. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kemanusiaan. Ketika Tuhan memberi 2 loh batu, 1 loh batu itu berisi loh batu pertama, hukum pertama, dan keempat yang bercerita hubungan dengan Tuhan. Tapi itu gak bisa dipisahkan dari loh batu yang kedua yang berisi kemanusiaan, ya kan? Sisi kemanusiaan orang. Yaitu sila Pancasila. Maksudnya hukum ke-5 sampai hukum ke-10 yang mengatur hubungan sesama. Ya. Coba kita buka dulu Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Ini isi loh batu yang kedua. Jadi tidak mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi perintah di loh batu yang kedua kita tidak kerjakan. Mulai ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengiringi rumah sesamamu, jangan mengiringi istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dibuat sesama. Bagi Tuhan, orang yang punya Tuhan tapi melanggar hukum yang ada di loh batu yang kedua, itu adalah kebohongan, ya. Itu adalah kebohongan, ya. Karena di dalam 1 Yohanes 4, mari kita buka ayat 20 sampai 21, ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah dusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi hukum 2 loh batu itu gak bisa dipisahkan. Apa itu mengasihi saudara? Kan katanya loh batu yang pertama berbicara kasih kepada Tuhan, loh batu yang kedua berbicara kasih kepada sesama. Tadi udah jelas, kasih kepada sesama adalah menghormati orang tua dan lain-lain. Jadi begini, misalnya salah satu hukum yang tertulis dalam loh batu itu jangan mencuri, ya. Kalau saya mencuri uang Bapak Pak Pahan, berarti saya tidak mengasihi Bapak Pak Pahan. Bisa dipahami? Walaupun uang curian itu dikasihnya sama anaknya, dibawanya anaknya main-main, kemudian anaknya bilang, bapakku sangat mengasihi aku. Versi dia mengasihi, versi anaknya mengasihi. Tapi versi Tuhan, saya nggak mengasihi karena mencuri. Jadi melanggar hukum yang ada di loh batu yang kedua, berarti kita nggak mengasihi. Bisa dipahami ya? Bukan berarti gini, kalau saya disebut tidak mengasihi sesama karena saya, contoh tadi saya kasih contohnya mencuri. Saya curi semua orang itu saya curi semua uang di seluruh muka bumi ini saya curi, uang orang yang bisa saya curi. Baru saya disebut tidak mengasihi. Karena pencuri berarti tidak mengasihi sesama. Apapun perbuatan kita yang kita lakukan menyakiti orang lain, berarti kita nggak mengasihi. Kalau saya mencuri uang Bapak Pahan, berarti saya nggak mengasihi Bapak Pahan, karena saya melukai hatinya, karena saya merugikan dia, karena saya ngejahatin dia. Berarti saya nggak mengasihi dia. Nah, jadi sisi kemanusiaan seorang yang punya Tuhan itu nggak seperti itu. Ya, ketika kita melanggar hukum yang tertulis dalam Keluaran tadi, ya, kita pecah satu-satu.
kita nggak menghormati ayah dan ibu, tapi kita menghormati orang lain, berarti kita nggak mengasihi sesama manusia. Kan nggak bisa dibilang-bilang, namanya mengasihi sesama manusia semua. Tadi Tuhan kasih contoh tentang mengasihi sesama manusia. Mungkin Imam dan Lewi tadi itu mengasihi sesama teman-temannya, mengasihi anaknya. Tapi bagi Tuhan, orang Lewi dan Imam tadi nggak mengasihi sesamanya, karena satu perbuatan yang nyata dilakukan kepada seseorang, itulah hatinya yang sebenarnya, bahwa dia tidak mau dirugikan. Karena orang yang mengasihi sesama, dia nggak berbuat jahat dan mau dirugikan, dan mau berkorban untuk sesama. Jadi kalau ada orang tidak menghormati ayah dan ibunya, sisi kemanusiaannya itu error, dan harus bertobat untuk membuktikan bahwa ada Tuhan di hatinya. Yang kedua, kalau ada orang membunuh, berarti kita nggak mengasihi sesama. Kalau ada orang berzina, berarti kita nggak mengasihi, nggak ada kasih. Kalau kita mencuri, kalau kita mengucapkan saksi dusta, ngegosipin orang, ya kan? Orang udah jelek, diceritain jeleknya aja nggak boleh. Doakanlah. Apalagi orang nggak jelek dijelek-jelekkan, itu nggak mengasihi sesama itu. Ya, sisi kemanusiaannya itu error. Kalau masih ada yang ngegosip, itu kamu nggak punya Tuhan di hatimu. Kalau nggak menghormati orang tua, nggak punya Tuhan di hatinya. Kalau membunuh, nggak punya Tuhan di hatinya. Kalau berzina, nggak punya Tuhan di hatinya itu. Kalau mencuri, nggak punya Tuhan di hatinya. Bersaksi dusta, nggak punya Tuhan di hatinya. Kemudian yang ke-10, ini sisi kemanusiaan yang ditampilkan dalam lomba yang kedua. Dia suka mengingini orang, rumah orang, istri orang, suami orang. Kenapa lo nggak ini istri? Kenapa nggak inilah suami? Kenapa nggak dia punya mobil? Kenapa aku nggak punya mobil? Kalau masih ada sikap-sikap mengingini seperti yang disebutkan dalam ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita pengen menjadi milik kita, lama-lama berkembang jadi korupsi, jadi mencuri. Aku harus punya yang dia punya, atau dia ambil punya orang. Orang punya baju baru, dia juga pengen baju baru. Kita nggak boleh punya hal-hal mengingini seperti itu. Berarti kita tidak mengasihi sesama. Ya, yang milik orang, jangan diambil-ambil. Ya, sekecil apapun itu, pura-pura pinjam dulu katanya, ditunggu sampai orang lupa, hanya karena dia pengen supaya barang orang itu miliknya. Kamu nggak mengasihi sesama karena perbuatanmu yang mengingini itu, bersiasat-siasat apa gitu ya. Itu kan sudah menunjukkan kamu menyakitin orang tersebut, merugikan orang tersebut. Itu berarti kamu tidak mengasihinya. Jadi kalau kita melanggar hukum yang ada di lomba yang kedua yang berbicara tentang kemanusiaan, ya, sila kedua, ya, itu berarti kita nggak punya Tuhan. Karena tadi dalam contoh orang Samaria yang murah hati itu tadi ada contoh apa yang harus kulakukan supaya masuk surga. Ini berhubungan surga. Maka kita harus mulai sekarang kembangkan sisi kemanusiaanmu. Amin. Hormati ayah ibumu yang masih punya ayah ibu. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti sisi kemanusiaan kita tuh bagus. Berarti ada Tuhan di hati kita. Paham, sama Tuhan? Ya, kadang-kadang saya lihat ada orang yang kepedean, merasa dia punya Tuhan, dan rasa-rasanya cuma milik dia Tuhan itu, orang lain gak punya Tuhan. Kita harus ada bukti dong. Apa
nasihat ajaib, semua orang harus datang kepada dia. Hanya karena sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Orang Pentakosta harus cerdas. Jangan dibingungkan dan jangan bodoh. Amin. Yang kedua, saya hanya mengangkat setidaknya 3 saja. Yang kedua, apa buktinya ada Tuhan di hatimu? Tadi waktu di awal saya tanya siapa yang punya kelemahan. Jangan bilang kalau orang punya kelemahan berarti gak punya Tuhan. Gak ada kayak gitu ceritanya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Amin. Tapi jangan berlindung di balik kata ketidaksempurnaan. Saya menegur seorang pendeta. Kenapa Bapak merokok? Bapak pendeta. Ada aja pendeta Pentakosta merokok. Ya kan semuanya proses, Bu, katanya. Bapak ini berlindung di balik kata proses. Bapak udah berapa tahun jadi pendeta? Mungkin kalau baru 1 minggu ngerti lah kita proses. Sudah berapa tahun jadi pendeta? Jangan berlindung di balik kata proses. Karena proses itu ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, Pak, mana proses namanya itu? Bapak masih menghidupi dosa. Ya. Nah, kita pun begitu. Ya. Memang kita punya kekurangan, tapi jangan berlindung di balik kata proses untuk kau terus dalam kekuranganmu. Kita harus berjuang lebih indah di mata Tuhan. Amin. Ya. Makanya saya bilang gini, kadang-kadang ya, sayang sekali kebenaran-kebenaran seperti ini hanya segelintir orang yang mendengar, saya pikir. Hanya saya selalu memposting di medsos. Dan umat Tuhan yang merasa kalau diberkati, bagikan lagi. Bagikan. Ya, postingan-postingan yang terberkati itu dibagi. Untuk membuka pikiran orang, membuka hati orang. Karena bisa saja orang bertobat karena postingan kita. Kita nggak tahu, kita udah bawa jiwa sama Tuhan. Amin. Hal kedua, apa buktinya ada Tuhan di hati kita? Kita harus punya kasih. Memang mirip-mirip sama poin pertama tadi, tapi saya mau memberi penekanan apa sebenarnya kasih itu. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kedapan bertobat. Ya, tadi saya sudah buka isi kedua lembaga itu. Jadi kalau kita melanggar itu berarti kita ngejahatin orang. Ya kan? Kalau nggak menghormati orang tua berarti kita kan ngejahatin. Kasih itu kan nggak berbuat jahat. Ya kan, ngejahatin orang tua dong kalau nggak menghormati orang tua. Ngejahatin orang dong kalau kita membunuh. Ngejahatin orang kalau kita berzina. Ada anak muda bilang gini, kan nggak apa-apa lah, kami kan pacaran dan pacaran kami yang tak kayak manapun kotornya, kan kami nggak melukai orang lain, kami kan nggak berdosa. Membela diri dia, ya kan? Masa? Bukankah dia telah melukai hati mama bapaknya? Emang ada orang tua mau anaknya rusak sebelum nikah? Ada, enggak kan? Entah siapapun yang kita jahatin, satu orang yang kita jahatin itu, yang kita buat terluka, kita nggak punya kasih, ya. Harus ngerti dulu konsep kasih. Kasih itu bukan halo. Kasih itu bukan berbicara intonasi bicara. Bukankah Tuhan bilang teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi? Kalau kita mengasihi orang, kita akan menegur dia, karena kita nggak mau dia dalam keadaan rusak. Saya melihat ada konsep yang salah di gereja. Perhatikan, kalau kita menjalani iman Kristen dan konsep yang salah dalam iman Kristen, kita mengalami kejenuhan. Umat Tuhan, akui dulu, kamu jenuh gak dengan konsep yang salah? Tapi saya percaya ketika orang mengalami konsep yang benar, dia tahu ini yang Tuhan mau sebenarnya seperti ini, dan dia bergerak di situ, dia gak akan jenuh. Dia suka. Makanya pemazmur Daud bilang apa? Kesukaannya apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dia tahu prinsip-prinsipnya, tahu dan dia jalani.
Yang adanya orang-orang Kristen, prinsip-prinsip iman Kristennya error semua. Dia buat konsepnya sendiri, dia buat pandangannya sendiri, dia buat penilaiannya sendiri, cara dia memahami Alkitab berantakan. Dan dia jalani itu, yang adanya dia jenuh sendiri, yang adanya dia bingung sendiri, yang adanya dia nggak ada ya Tuhan katanya. Saya percaya orang yang punya prinsip yang benar tentang iman Kristennya, dia nggak akan pernah bertanya ada nggak Tuhan. Tuhan itu ada di hatinya, dan Tuhan itu hidup. Tuhan nggak pernah tinggal di hati orang yang melanggar lom batu yang kedua, karena dia nggak punya kasih sama sesama. Dia ngejalanin sesama seperti yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 10. Ya. Coba kita buka Yakobus 2 ayatnya 8 sampai 13. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita pilih-pilih kasih, kita tuh jahat sama sesama. Ya kan? Contoh nih, saya punya anak misalnya, terus saya pilih kasih. Sama-sama baik dua-dua, sama-sama nurut dua-dua. Tapi hanya karena dia paling ganteng, apa-apa dia diutamakan. Contoh, saya itu kan udah menyakiti, maka saya udah berbuat jahat. Pilih kasih itu berbuat jahat. Jangan memandang muka, karena memandang muka adalah jahat. Pasti orang yang mengalami pilih kasih aku di ini nggak adil. Kita yang mengalami ketidakadilan kan kita merasa dijahatin kan. Tadi ingat konsepnya Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat sama sesama. Jadi jangan pilih kasih, ya. Walaupun kalau saya punya anak itu lebih nurut, pasti saya kasih apresiasi yang lebih lah. Tapi atas dasar yang tidak beralasan kita pilih-pilih kasih itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jelas tadi ayat 8 berkata, ya, ayat 9, ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum ini, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Perhatikan umat Tuhan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum Taurat kita turuti semua, tapi satu, ya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Mengerti maksudnya? Mungkin orang bilang, aku ini loh menghormati orang tua, aku ini loh gak pernah mengingini punya orang, aku ini loh semua hukum Tuhan itu sudah aku ikuti, cuma satu yang gak bisa aku ikuti, berzina terus berjatuh. Alkitab katakan, kamu salah dalam satu, kamu melanggar semua. Kok bisa? Karena begini, hukum Tuhan itu gak bisa dipisah-pisahkan. Sedangkan loh batu pertama dengan loh batu kedua aja gak bisa dipisahkan. Jadi gini, kalau Tuhan yang berkata tidak boleh membunuh, Tuhan yang sama juga berkata tidak boleh berzina. Paham gak maksudnya? Atau kalau roh yang membuat kita menang, kita punya roh ini, roh yang memenangkan kita untuk kita nggak membunuh, masa roh yang sama tidak akan memenangkan kita untuk tidak berzina? Bisa nggak mengerti maksud saya? Paham nggak umat Tuhan? Paham nggak? Nanti saya lanjutkan nggak paham pula. Paham nggak umat Tuhan? Boleh jawab? Mengerti ya? Karena roh yang sama yang menggerakkan. Mana ada kayak gini, 10 perintah itu digerakkan oleh roh Tuhan, tapi satu digerakkan oleh setan. Nggak ada, semua itu roh Tuhan. Kalau semua itu dari roh Tuhan, semua itu pasti kita lakukan. Jadi kalau kita nggak melakukan, sebenarnya roh setan sudah ada di hidup kita, tidak ada Tuhan di hati kita. Nah, bukti bahwa kita punya kasih, kita nggak jahat sama sesama. Ya, tadi yang pertama saya bilang bukti bahwa Tuhan ada di hati kita, sisi kemanusiaan kita itu semakin baik. Semakin ada Tuhan di hati kita, sisi kemanusiaan kita itu semakin baik. Peduli, ya kan? Orang Samaria tadi itu berbicara peduli, kan? Bukan saudara, bukan tetangga, bukan siapa-siapa, bukan rekan kerja, bukan siapa-siapa, tapi hanya
sisi kemanusiaan. Orang yang punya Tuhan, yang ada hukum Taurat, hukum Allah di hatinya, yang ada firman Allah. Allah itu adalah firman, ya. Berarti dia sisi kemanusiaannya hidup. Nah, yang kedua, dia punya kasih. Kasih itu tidak ngejahatin sesama. Kalau kita membiarkan orang menggelapar dan kita tahu kalau kita nggak tolong dia bakal mati, kita kan jahat. Ya, oke. Yang ketiga, orang yang bukti bahwa orang itu ada Tuhan di hatinya, dia nggak kepedean di hadirat Tuhan. Kepedean dalam arti gini, orang sebenarnya kalau ketemu dengan hadirat Tuhan, dia akan tersungkur. Dia akan bilang, siapakah aku ini Tuhan? Tapi kalau ada orang kepedean, dia udah berbahasa terus menjadi penasehat, menjadi apa. Nggak seperti itu. Karena yang saya tahu, orang kalau betul-betul dia tembus dalam hadirat Tuhan, dinaungi sama hadirat Tuhan, yang ada dia rendah hati. Nggak ada kepedean seperti seorang rohani. Itu nggak ada sikap seperti itu. Tetapi itu bisa semakin berkembang pada orang-orang tertentu karena kesalahan teman-temannya. Oh, dia sudah berbahasa roh. Oh, baru berkumpul ya. Jadi dia, iblis mengambil kesempatan, baru dia merasa didewakan, dimintain nasihat. Kita juga salah. Bukan hanya orang itu salah, kita juga salah. Saya mau tunjukkan ayatnya, bagaimana sih sebenarnya orang yang benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Dia nggak pernah kepedean seperti itu. Maka ketika dalam kesehariannya pun dia nggak kepedean. Dia tahu apapun yang dia rasakan, dia nggak akan pernah sombong, karena dia tahu anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan, anugerah. Karena ketika dalam hadirat Tuhan dia tahu anugerah gitu. Dia mengerti apa yang namanya anugerah yang melayakkan. Jadi di dunia nyata ketika dia amin gitu ya, bukan dalam doa, dia pun bergerak seperti itu. Dia tahu diri, bukan kepedean. Bukan kepedean. Ya, oke, kita buka dulu Lukas 18. Ini nih orang-orang yang kepedean ini. Kalau kalian nanti ketemu orang yang kepedean, jangan minta nasihat, kalian pun mempercepat dia ke neraka dan kalian bisa ke neraka. Lukas 18 ayat 13. Gak usah cepat-cepat. Apa namanya? Mengidolakan, apa namanya? Mengkultuskan. Gak usah cepat-cepat mengkultuskan. Bukan di situ letaknya. Lukas 18 ayat 13. Inilah orang yang ada Tuhan, karena dia bertemu Tuhan. Saya baca ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Dia bertemu Tuhan. Kenapa saya bilang bertemu Tuhan? Karena ayat 14, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Amin. Ada Tuhan di hidupnya, dia ketemu Tuhan karena dia rendah hati. Nggak seperti ayat 11 dan 12. Ini orang yang kepedean tadi. Dia bilang, orang Farisi itu berdiri dengan berdoa dalam hatinya begini. Berdoa. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Jadi begini, jangan kita merasa kepedean karena kita melakukan hukum-hukum Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak pernah ketemu Tuhan. Kasih persepuluhan, ya. Terus kamu, saya percaya orang yang punya Tuhan, walaupun dia kasih persepuluhan, dia tetap rendah hati. Maka kalau ada orang kasih persembahan, persepuluhan atau apalah, korban-korban, dan dengan itu dia merasa bisa mengontrol pelayanan, ini orang gak punya Tuhan di hatinya. Karena saya tahu orang yang punya Tuhan di hatinya, dia akan berkata, segala sesuatu kulakukan karena aku mendapat anugerah yang besar, bisa ketemu sama raja segala raja. Perasaan itu menguasai dia di seluruh hari-harinya. Maka dia gak pernah merasa berjasa.
menyenangkan hati Tuhan. Maka dia selalu berusaha sebaik-baiknya, semaksimalnya yang dia buat pun itu tidak bisa impas membalas kasih Tuhan. Karena dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan ada di hidupnya. Makanya dia memukul dirinya. Kasihannya Allah. Saya percaya umat Tuhan yang mengalami zaman Tuhan lawatan dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalami perasaan. Maka saya percaya orang yang sudah pernah masuk dalam hadirat Tuhan, dia itu susah untuk berkata karena aku hebat, aku pintar ngomong, ada. Dia akan berkata karena Tuhan. Sedikit-sedikit dia pasti berterima kasih Tuhan. Ya ampun, ternyata Tuhan. Tapi kalau enggak, naik gaji aja jadi 5 juta, siapa dulu dong? Saya pintar ngambil bos. Langsung kayak gitu. Ya, itu gak ada Tuhan di hatinya, benar gak? Itu menjadi bukti-bukti gak ada Tuhan di hati orang. Semoga semua tadi yang angkat tangan itu ada bukti-buktinya, amin. Itu yang paling penting. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Ini lagi ya, jangan kepedean. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Pemazmur Daud ini ada Tuhan di hatinya, dia selalu bertemu Tuhan. Perhatikan kalimatnya di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6 saya baca. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, Tuhan? Ya kan? Dia bangkit rasa syukur, gak pede. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Ini perkataannya beda dengan perkataan orang Farisi tadi. Orang Farisi tadi kepedean, menuturkan semua jasa-jasanya. Itu gak ada Tuhan di hati. Ya? Lagi kita buka ayat karena itu menjadi bukti. Ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, kata Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan, orang yang melihat Tuhan, yang punya Tuhan, temannya adalah Tuhan, persekutuannya adalah Tuhan. Ya. Para serafim itu malaikat ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Wah, luar biasa ya. Ya, dalam hubungan dengan Tuhan. Lanjut. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu katanya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Gak pede dia, sampai dia bilang, celakalah aku binasa, udah melihat Tuhan. Gak pede kan? Bener? Dia memukul dirinya karena dia benar-benar punya Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi kalau orang belum pernah ketemu Tuhan, gak ada Tuhan di hatinya, kepedean. Kalau betul-betul ada Tuhan, dia gak pernah kepedean. Dia memukul diri, bahkan spontan, celakaku, aku melihat Tuhan. Oh, aku melihat Tuhan. Ayat 6. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah. Ya, jadi orang kalau punya Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan dalam hidupnya, dia tuh gak kepedean, sok rohani gitu. Tapi dia benar-benar rohani karena ada roh Allah di hidup. Bisa bedakan lah ya orang yang sok-sokan. Wahyu 1 ayat 17.
Ini lagi orang yang luar biasa sekali, Yohanes, yang bertemu dengan Tuhan. Apa yang dia bilang? Bukannya kepedean dia. Ayat 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia malah mendapatkan penglihatan yang cukup besar ya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Langsung tersungkur, gak pede, tersungkur dan ketakutan. Karena dia membandingkan kebesaran, kemuliaan, keberkahan Tuhan. Dia siapa? Nah, orang yang seperti ini dia udah punya Tuhan. Dan perasaan yang muncul itu akan tercipta di rohnya, yang akan bergerak dalam 24 jam keseharian dia, bukan hanya pada saat dia berdoa. Dia mau masuk dalam satu kesadaran, semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Dia masuk dalam kesadaran itu. Itu orang yang punya Tuhan seperti itu. Makanya gak akan pernah sombong-sombongan, gak pernah merasa berjasa, gak pernah hitung-hitung tenaganya, gak pernah berbicara untung rugi, enggak. Karena dia tahu apapun yang buat aku belum pantas, masih kurang pantas, harus lebih lagi. Itu tumbuh di hati orang yang punya Tuhan. Tapi orang kalau nggak ada Tuhan di hatinya, yang adanya dia berbicara untung rugi. Makanya saya bilang, ya, orang kalau kepedean seperti itu merasa masih berbicara untung rugi soal kerajaan Allah, bukan berbicara apalagi ya, enggak lah ya, apalagi yang harus diberikan supaya aku lebih menyenangkan dia, talentaku, apalagi hartaku, doaku, puasaku, begitu. Jadi dia nggak kepedean. Kalau bukan karena aku berdoa puasa buat gereja, kalau bukan karena aku yang pintar berbuat siasat, kalau bukan karena aku penyumbang dana atau apalah, saya percaya kalau orang karena hadirat Tuhan, secapek-capeknya dia bekerja, dia tidak akan memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang harus dituntut. Sebanyak-banyak dia berdoa dan berpuasa, dia tidak akan memperhitungkan itu. Ini loh Tuhan, kepedean itu. Sebanyak-banyaknya orang berkorban juga. Maka kalau ada orang kepedean dalam hidupnya, lantang dia bicaranya, lantang bicaranya kepada pimpinan, lantang gaya mulutnya mengkritik. Itu karena gak ada Tuhan. Saya percaya orang yang bertemu Tuhan, dia gak lantang mulutnya. Dia ngerti apa yang harus dia omongkan, dia ngerti kapan dia harus berbicara. Bukan berarti kita gak bisa menyampaikan pendapat, bukan itu. Dalam konteks kok kita ini kepedean gitu, ini proyek Tuhan, ini Tuhan, ini pelayanan gitu. Ya, saya bilang paling tidak 3. Sebenarnya kalau dijabarkan ini banyak lagi. Yang 3 dulu dikerjakan, yang 3 ini aja dulu kita deteksi. Sudah adakah di hidup kita? Saya ulangi sebelum saya tutup. Orang yang ada Tuhan di hatinya, sisi kemanusiaannya itu bagus. Dia berusaha menolong. Ya, jadi bukan masalah mengatur-atur casing. Yang kedua, kita tidak jahat kepada sesama, tidak melanggar hukum dari 2 lobantu yang mengatur hubungan dengan sesama. Yang ketiga, kita gak kepedean dalam menjalani hari-hari kita. Umat Tuhan, kita koreksi diri kita. Yang ketiga, kita gak kepedean dalam menjalani hari-hari kita. Umat Tuhan, kita koreksi diri kita. Kita lihat diri kita. Orang-orang kalau betul ada Tuhan di hidupnya betul dibela Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan di hidupnya, siapa yang bela dia? Dia yang membela dirinya. Atau cari masa untuk membela dirinya. Bagi seorang pengikut Kristus itu harus ada 3 hal. Harus ada ketulusan, kesungguh-sungguhan. Kejar itu, maka Tuhan akan segera mengambil di hati.
ada kekudusan, ketulusan, kesungguh-sungguhan. Di dalam keseharianmu, kuduslah kamu, tuluslah kamu, sungguh-sungguh. Tuhan akan cepat bertahta di hati orang model seperti ini, yang memperjuangkan kekudusan, yang memperjuangkan ketulusan, yang memperjuangkan kesungguh-sungguhan. Apapun yang dikerjakan, dia gak akan main-main. Kepada orang-orang ini Tuhan cepat. Dia hanya baru dia katakan haleluya, langsung hadirat Tuhan. Jangan bilang Tuhan itu pilih kasih. Tuhan kan lihat tuh sikap hati ini. Ada orang udah digerutkan buntirnya, segala macam nih, nggak masuk juga dalam hadirat Tuhan. Diatur wajahnya, suaranya begini, semua ya. Sikap hati kita yang membuat kita tembus. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Umat Tuhan, kerjakan firman ini. Buktikan bahwa di hatimu ada Tuhan. Kalau di hatimu belum ada Tuhan, usahakan ada Tuhan di hatimu. Bukan sekedar bilang, Tuhan hadirlah di hatiku. Bukan hanya sekedar gitu. Kerjakan hukum-hukumnya. Perjuangkan kekudusan, ketulusan, kesungguh-sungguhan. Dan buktikan itu dengan 3 hal. Bahwa Tuhan sudah ada di hati. Dengan 3 hal ini. Haleluya. Berkembang dalam kemanusiaan. Bukan dalam kedagingan maksud saya. Dalam kemanusiaan, sisi kemanusiaan yang kepedulian. Kita harus memiliki firman di hati dan di pikiran kita. Dan Tuhan pasti akan dialami. Nah, buktikan kalau Tuhan ada di hati kita masing-masing dengan 3 hal ini. Usahakan Tuhan ada di hati kita dengan 3 hal tadi juga, yaitu kudus, tulus, sungguh-sungguh. Itu pegang. Kalau kita model hati kita seperti ini, Tuhan tuh cepat bertahta di hati kita. Kita punya pengalaman pertemuan dan Tuhan ada di hati kita, dan bukti Tuhan ada di hati kita seperti hal-hal tadi juga. Kita akan lihat. Ada banyak orang bisa melakukan ini itu tanpa ada Tuhan. Lama-lama dia bosan sendiri dan lama-lama nampak hasilnya. Tapi segala pembuktian yang dilakukan di dalam kemanusiaan yang bagus, semuanya karena mereka menghidupi firman. Bahkan seperti orang Samaria yang tidak punya hukum Taurat, mereka menghidupi hukum Taurat. Mereka juga dibela Tuhan. Dan Tuhan bilang, orang inilah yang aku benarkan. Saya mau umat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Mau menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan, bersikaplah seperti yang tadi. Ya, tunjukkan kalau Tuhan itu ada di hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ini setiap kami umat-Mu. Ciptakanlah hati yang baru di roh kami. Karena kami percaya tidak ada keadaan yang baik jikalau bukan Tuhan yang bertata di hati kami. Jauhkanlah segala kegersangan, kehampaan. Dengan kami mau supaya Engkau ada di hati kami. Ciptakan hati yang baru atas setiap hati yang ada di ruangan ini. Biar kami mau menjaga hati yang kudus, tulus, dan selalu sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan bertata di hidup kami. Engkau ada di hidup kami, dalam keseharian kami. Yang kami buktikan kepedulian kami kepada sesama, kasih kami kepada sesama, dan kehidupan kami yang selalu rendah hati, dan tidak akan pernah merasa berjasa atas apapun yang telah kami lakukan untuk sesama dan untuk Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Menyerahkan itu mudahkan kami, sebab kami percaya firman-Mu itu berkuasa dan mengerjakan hidup setiap orang. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman. Semoga kita diberkati. Sama-sama saya kita katakan amin.